Halo teman-teman, selamat datang di tutorial cara menjadi seorang Google Local Guest. Di video ini, aku akan menunjukkan bagaimana step by step menjadi seorang local guest, mulai dari nol sampai jago. Gimana kita bisa berkontribusi di platform Google Maps. Kita akan dapatkan level-levelnya, mendapatkan badge yang keren, dan kita bisa bergabung dengan komunitas regional yang ada di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Bahkan kita bisa berkesempatan untuk mengikuti program-program seru dari Google yang lainnya. Secara singkat, program Google Local Guest ini untuk mendukung programnya Google Maps, teman-teman. Sudah diluncurkan dari 2015 dan sudah mulai diadopsi sama teman-teman di Indonesia itu mulai pertengahan awal 2016 kalau nggak salah. Dan yang baru penerima informasi awal itu bisa mendapatkan kesempatan di 2015 akhir, termasuk salah satunya saya. Nah, di sini kita nggak dapat benefit secara materi seperti uang untuk di program ini. Jadi kita tekankan sekali lagi, di program Google Local Guest kita nggak akan mendapatkan uang. Karena apa? Karena ini bersifat volunteerism atau sukarela. Jadi teman-teman di Local Guest sendiri secara sukarela membagikan pengalamannya di platform Google Maps. Jadi gampangnya ketika saya datang ke suatu tempat atau destinasi yang ada di salah satu titik Google Maps, di situ saya memberikan informasi berupa tulisan, review, memberikan bintang, foto, dan yang terakhir adalah kontribusi video. Nah, seluruh pengalaman ini saya upload ke aplikasi Google Maps secara langsung, otomatis menjadikan saya sebagai Google Local Guest. Namun buat teman-teman yang melakukan hal tersebut tapi nggak mendaftar secara resmi di Google Local Guest, itu di status kontributor Google Maps ya itu nggak akan muncul tulisan Local Guest. Jadi gimana caranya? Tinggal teman-teman login atau daftar di websitenya Google Local Guest. Mari kita coba daftar. Mari kita coba untuk mendaftar di websitenya Google Local Guest. Jadi ini adalah website resmi Google Local Guest. Di sini di domainnya itu ada di www.maps.google.com/localguests tambahan slash belakangnya juga. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ini nanti bisa kita scroll ke bawah. Di sini bagian kiri atas itu ada logo Google Maps. Jadi menandakan bahwa program Local Guest ini adalah miliknya program Google Maps. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada logo resminya Google Local Guest, logonya ini, logo map, dan di tengahnya warna orange ini ada warna putih yaitu logo bintangnya. Nah, bagikan dunia Anda sebagai Local Guest. Sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada tulisan bagikan dunia Anda, ini adalah memberikan pengalaman ketika teman-teman visit ke suatu tempat atau pernah mengunjungi suatu tempat. Sini ada tulisannya mulai, dan kita coba untuk scroll dulu untuk opening websitenya. Kita scroll satu persatu. Kita scroll lagi. Jadilah bagian dari komunitas Google di Google Maps. Jadi Local Guest sendiri bisa untuk membantu jutaan orang yang ada di seluruh dunia dengan cara menemukan tempat baru dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan lokal. Gampangannya kembali lagi seperti pengalaman kita untuk menemukan tempat baru dan pengetahuan lokal. Jadi informasi ini sangat bisa dimanfaatkan oleh para pengguna aplikasi Google Maps. Kita scroll lanjutan. Nah, kita belajar websitenya dulu, teman-teman. Jadi di sini semua orang bisa berkontribusi. Jadi ini adalah tampilan
layarnya aplikasi Google Maps, dan di sini ada logo Google Maps yang logonya Maps. Lanjut kita ke bawah lagi. Ya, ini masnya masih bekerja. Nah, gimana cara berkontribusinya? Cara berkontribusinya adalah banyak banget. Seperti yang aku jelaskan dan singgung di awal tadi, kita bisa memberikan kontribusi dengan cara membagikan ulasan, yaitu review melalui tulisan, foto, dan pengetahuan yang lainnya di Google Maps. Local Guides juga bisa mempengaruhi cara jutaan orang melakukan navigasi dan menjelajahi dunia. Jadi kalau kita menggunakan map itu bisa membantu banyak orang, dan kita bisa membantu orang-orang agar tidak tersasar. Nah, ini banyak banget yang bisa kita lakukan. Kalau tadi kita ada mengedit peta, jadi biar nggak kesasar, ini kita coba bantu untuk lebih mengakurasikan titik-titik Google Maps ya. Terus selanjutnya kita bisa menambahkan foto. Kalau teman-teman yang doyan jalan-jalan, senang untuk makan, senang untuk nongkrong ngopi, jangan lupa untuk menambahkan foto tempat dan makanan serta destinasi yang sudah pernah dikunjungi. Nah, selanjutnya kita bisa tulis ulasan setelah kita nongkrong di tempat tersebut, kita makan di tempat tersebut, kita rekreasi di tempat tersebut. Jangan lupa untuk memberikan ulasan berupa bintang, karena ini nantinya akan sangat membantu orang yang akan datang ke tempat tersebut. Nah, apabila ada data atau informasi yang berubah, belum diupdate oleh sang pemilik titik yang ada di Google Maps, itu kita bisa membantu menyarankan edit data. Misalnya jam bukanya harusnya jam 8 pagi, ternyata pas kita datang jam 10 belum buka, kita bisa sarankan untuk bukanya di jam 10. Nah, di sini kita juga bisa mengajukan dan jawab pertanyaan yang ada di aplikasi Google Maps. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan tempat baru atau tempat yang belum tercantum sebelumnya. Jadi peran Local Guide sangat membantu Google Maps dan juga para penggunanya dalam menemukan tempat yang belum ada. Oke, lanjut. Berkontribusi untuk komunitas Anda. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tadi, kita juga bisa berkontribusi untuk komunitas regional dengan tujuan adalah orang-orang bisa lebih mengetahui informasi yang penting bagi mereka, serta mempermudah mereka menemukan apa yang dibutuhkan dan membantu dan mendukung bisnis kecil seperti UMKM yang ada di sekitar kita. Jadi nggak cuma bisnis UMKM aja yang bisa kita bantu, semua bisnis yang punya titik di Google Maps itu bisa kita bantu. Lanjut. Nah, di sini serunya teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan kontribusi seperti menambahkan review, menuliskan review, memberikan bintang, terus menambahkan foto serta video, itu nantinya akan diakumulasi dalam sistem poin. Jadi semakin seru di sini teman-teman. Kalau 2016 awal itu masih di level poin 1 sampai 5. Tapi sekarang ternyata nanti kita akan mendapatkan level 1 sampai level 10. Kalau saya sendiri di level 9, saya lebih mengutamakan kualitas review daripada untuk mengejar quantity. Tapi ini nanti balik lagi ke teman-teman untuk memberikan kontribusi di Google Maps ini seperti apa. Nah, naik level, kumpulkan poin dan dapatkan reward. Awal-awal program Google Local Guides itu kita akan mendapatkan beberapa perks atau gift dari beberapa brand yang besar. Seperti kalau boleh kita sebutkan ada Gojek, terus ada Airbnb, dan yang lain sebagainya. Nah, setiap kontribusi kita ketika saat membantu Google Maps tadi untuk memberikan kontribusi, kita akan bisa
menaikkan level kita di program ini teman-teman. Dengan cara seperti apa? Ya tinggal banyak-banyakan memberikan review dan kontribusi seperti yang tadi. Dengan mencapai level yang lebih tinggi, kita bisa mendapatkan reward spesial dan akses ke fitur baru Google, termasuk Google Maps dan Google Local Guides. Di sini kita bisa klik lebih lanjut. Nah, di Google Local Guides ini, itu teman-teman bisa lihat di sini ada penjelasannya secara ringkas dan juga sangat detail terkait dengan poin, level, dan badge Local Guides. Jadi di sini sebagai seorang Local Guides, kita akan mendapatkan poin saat memberikan ulasan, foto, dan pengetahuan di Google Maps. Dengan poin tersebut, kita bisa naik level dalam program Local Guides serta mendapatkan manfaat seperti akses ke berbagai fitur Google dan undangan ke acara spesial. Ini nanti saya akan jelaskan acara spesial seperti apa yang akan teman-teman dapatkan ketika menjadi seorang yang aktif di program Local Guides. Pada level 4 kita bisa mendapatkan badge Local Guides pertama yang akan membantu menunjukkan kontribusi kita pada berbagai tempat. Untuk memastikan Anda telah mendaftar mendapatkan info terbaru, tinjau referensi email di halaman setelan Google Local Guides. Ini coba kita klik. Nah, ini adalah preferensi email yang ini emailnya belum menjadi seorang Local Guides. Di sini akan dijelaskan lagi seperti ini teman-teman. Jadi preferensi email akan diterapkan dalam waktu 7 hari, mulai dari reward kita centang, terus kita berikan kabar terbaru produknya, kontribusi, dan riset masukan. Jadi setiap reward yang akan kita dapatkan, berita terkait dengan produk terbarunya Google Local Guides dan Google Maps, kontribusi yang kita berikan kepada Google Maps, dan juga terkait dengan masukan tentang program Local Guides, itu bisa kita dapatkan ketika kita sudah mulai mendaftar. Kita tambahin Sidoarjo untuk lokasi yang di tempat kita. Tujuannya apa? Untuk menerima email dan reward yang relevan secara geografis ini teman-teman. Simpan perubahan. Sudah kita simpan perubahannya, otomatis kita menjadi seorang Google Local Guides di area Sidoarjo. Kita balik lagi di bagian ini, bagian informasi tentang Google Local Guides. Di sini ada banyak banget. Dan mulai dari tentang Local Guides, kebijakan komunitas Local Guides, poin level badge Local Guides, Local Guides Connect, mengadakan pertemuan di regional, baik itu secara personal ataupun hybrid, terus bergabung dalam pertemuan komunitas ataupun pertemuan resmi, meetup bersponsor kalau teman-teman ingin mengadakan event meetup regional ataupun nasional, serta ini adalah bantuan untuk memecahkan masalah akun Local Guides. Jadi balik lagi tadi secara tersingkat tadi ya. Jadi tadi aku udah jelasin bahwa poin Local Guides itu bisa kita dapatkan ketika melakukan review. Terus di sini disarankan untuk mereview dengan lebih dari 200 karakter teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini kontribusi dan poin yang akan didapat ketika kita melakukan review. Kita akan mendapatkan 10 poin per review. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa poin Local Guides ini dapat kita. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa poin Local Guides ini bisa kita dapatkan ketika melakukan kontribusi di Google Maps. Berapa poin yang akan kita dapat? Di sini sudah dijelaskan sangat jelas sekali bahwa ketika kita melakukan review itu akan mendapatkan 10 poin per review. Apabila lebih dari 200 karakter akan mendapatkan 10 poin bonus per review. Memberikan rating bintang itu 1 poin per peringkatnya. Foto dapat 5 per foto, tag foto 3 poin per tag, video 7 poin per video.
teks di postingan foto itu 10 poin per teks dan yang lain-lain. Nah, yang paling seru adalah di sini. Ketika kita memberikan kontribusi tadi, kita mendapatkan poin, teman-teman. Nah, poin ini serunya di Google Local Gauge, kita dihadapkan akan sistem level. Jadi poin-poin yang sudah kita dapatkan tadi akan dikonversi ke level 1 sampai level 10. Jadi level 1 sampai 3 di mana basis poinnya itu 75 poin itu tidak akan dapat badge ya, teman-teman. Mulai dari level 4 minimal poin 250 akan mendapatkan badge bintang 4 sisi. Level 5 bintang 5 sisi. Ini bukan 5 sisi ya. 5 runcing. Level 6, 7, 8 sampai 9 sampai 10, paling mentok di 10, yaitu 100.000 poin minimal. Saya sendiri di level 9 masih berjuang untuk menuju ke level 10. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana keseruan untuk menjadi seorang local gauge. Sini kalau kurang jelas, lihat aja di bagian sini. Ini tentang local gauge. Jadi local gauge sendiri, balik lagi penjelasannya adalah komunitas global para penjelajah yang menulis ulasan, berbagi foto, menjawab pertanyaan, menambahkan dan mengedit tempat, serta memeriksa fakta di Google Maps. Jutaan orang mengandalkan kontribusi ini dari seorang local gauge untuk memutuskan tempat yang ingin dikunjungi, aktivitasnya yang harus dilakukan, dan cara akses menuju ke sana. Saat local gauge mengulas atau mengambil foto, bahkan menambahkan dan mengedit, memberikan info di Google Maps, dia akan mendapatkan poin. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri informasi selengkapnya di bagian local gauge secara detail. Kita balik lagi ke websitenya Google Local Gauge. Jadi kita lanjut. Nah, ini level 1, level 2, level 3, level 4, baru muncul bintang di level 4 sampai mentok di level 10. Lanjut kita scroll lagi. Nah, bergabunglah dengan komunitas global. Nah, di sini kita juga bisa terkoneksi dengan local gauge dari seluruh dunia dengan cara kita bergabung dengan komunitas global. Nah, namanya Local Gauge Connect, teman-teman. Ini tampilannya akan seperti ini. Kita buka Google Local Gauge Connect. Sini ada logonya Local Gauge Connect. Kita harus sign up atau login yang udah punya akun Google. Nah, di sini ada beberapa menu-menu yang bisa kita lihat. Nah, di sini ada fitur-fitur artikel yang ngefitur beberapa topik unggulan. Dan kemarin alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk difitur oleh karyawannya Google langsung, yaitu Anggi Yisi, Meet Up Champion Fahmi Adiwara. Nanti kita bisa klik di bagian sini. Jadi sangat seru sekali, kita bisa berkoneksi dengan teman-teman nggak cuma di regional, tapi kita bisa berkoneksi dengan teman-teman yang ada di luar negeri sana. Nah, ini kemarin saya berkesempatan untuk bercerita perjalanan menjadi seorang local gauge mulai dari tahun 2015. Ini kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar Indonesia. Oke, lanjut kita balik lagi ke websitenya Local Gauge. Kita scroll lagi, kita scroll ke bawah. Jadilah Local Gauge sekarang juga. Ini kita coba scroll sampai bawah. Nggak ada lagi, teman-teman. Nah, kita coba untuk mendaftar sebagai Local Gauge. Kita klik mulai. Kita klik. Ternyata di akun Gmail ini saya sudah menjadi seorang local gauge. Kita lihat di kontribusi kita.
Nah, ini saya menggunakan emailnya Guntur. Dia seorang local guides di level 2. Nah, ini di dashboardnya Google Maps kita bisa lihat kontribusinya, nama kita, status kita, apakah sudah jadi local guides atau enggak, itu akan muncul di sini. Terus kita juga bisa style profil sesuai dengan profiling kita masing-masing. Nah, loginnya adalah kita harus menggunakan akun Google Maps, yaitu akun Google. Nah, di Google Maps secara tampilan desktop itu akan muncul seperti ini, teman-teman. Di kita kontribusinya menggunakan Google Maps. Ini ada banyak banget menunya. Yang paling gampang, yang paling kita bisa gunakan untuk berkontribusi adalah yang di HP atau smartphone kita. Biasanya kita tinggal klik aja bagian kontribusi, tinggal kita tambahkan kontribusi di setiap tempatnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan terkait dengan program Google Local Guides melalui akses di website laptop atau desktop. Sekarang aku akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana simpelnya kita berkontribusi di Google Local Guides menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Langsung aja kita coba. Oke teman-teman, kita coba untuk menjadi seorang Google Local Guides melalui aplikasi Google Maps yang ada di smartphone. Kita tinggal klik aja aplikasi Google Maps. Nah, ini adalah tampilan Google Maps berbasis smartphone Android. Kurang lebih akan seperti ini, hampir sama tampilannya baik itu di Android ataupun di iPhone. Nah, fungsinya seorang Google Local Guides di Google Maps ini seperti apa, teman-teman? Jadi ketika saya yang dulu pernah datang dan merasakan pengalaman di Vita Sidoarjo, itu bisa menjadi salah satu data atau referensi buat orang-orang yang akan datang ke sana juga. Jadi biar lebih proper dan lebih bisa dimanfaatkan sama orang lain. Jadi fungsinya seperti itu. Oke, balik lagi kita ulik gimana caranya untuk menjadi seorang Google Local Guides. Jadi tinggal kita login pakai akun Google di bagian kanan atas. Nah, ini saya sudah login. Di sini ada beberapa menu, mulai dari menu pilihan akun Google-nya akan menggunakan akun yang mana nih. Ini bisa teman-teman pilih, tinggal klik bagian sini, bagian atas ini, dipilih antara akun yang satu atau akun yang lainnya. Kita juga bisa menambahkan akun Google yang lainnya dengan cara nambah seperti ini, teman-teman. Tapi kita nggak nambah akun lagi, kita coba untuk mereview yang ada di sini. Yang pertama kita harus tahu dulu nih profil kita seperti apa. Nah, ini saya menggunakan akun percobaan. Di sini kita bisa menambahkan foto. Jadi kebetulan akun saya ini belum jadi seorang Google Local Guides. Mari kita coba untuk menjadi seorang Google Local Guides, yaitu dengan cara join Local Guides. Kalau kita belum menjadi seorang Local Guides, fitur-fitur ini nggak akan terbuka, masih abu-abu semua ya teman-teman, dan angka kontribusinya itu masih di angka 0 semua. Nah, tinggal kita klik aja langsung join Local Guides. Jika Local Guides, tinggal kita klik next. Dan di sini kita juga dijelaskan secara singkat bagaimana kita menjadi seorang Local Guides, dan tanpa basa-basi kita langsung aja klik join now. Nah, di sini kita juga ditampilkan
menu seperti ini, kita diberikan pilihan untuk menuliskan kota kita di mana, yaitu Sidoarjo. Terus kita agree terhadap peraturan programnya, dan kita juga agree untuk menerima email terkait dengan Local Gadgets Community. Tinggal kita klik start. Nah, ini adalah tampilan saya sudah menjadi Google Local Gadgets di level 1. Nah, di sini ada fitur turn on location history, tinggal kita turn on aja. Terus ini udah kita klik turn on location history-nya. Terus kita langsung aja berkontribusi. Ini tadi kurang lebih seperti yang ada di informasi websitenya. Tinggal kita klik OK. Dan kita klik OK lagi, dan kita izinkan semuanya untuk aplikasi Google Maps mengakses foto dan video di device ini. Nah, poin saya masih 0. Terus di sini ada suggestion bahwa kita bisa memberikan experience, baik itu melalui foto video, menambahkan makanan, terus menambahkan review bintang, mereview tempat, ngecek fakta yang ada di Google Maps, dan lain sebagainya. Ini kita juga bisa memberikan jawaban yang berupa pertanyaan yes no question untuk membantu orang lain. Kita klik start. Ternyata masih belum bisa. Kita balik ke tampilan awal. Tinggal kita. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga harus mengaktifkan location yang ada di HP ini terkait dengan aplikasi Google Maps. Jadi kita allow, kita ikuti. Nah, secara otomatis akan memberikan lokasi kita secara presisi. Tujuannya apa? Kita bisa membantu tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Oke, balik lagi, kita klik bagian profilnya. Nah, ini profilnya kita sudah menjadi Local Gadgets level 1. Kita bisa menambahkan bio di profil kita. Kita klik aja di bio-nya. Nah, ini kita tulis Fahmi Adimara Journey. Kita klik save, dan di sini sudah muncul. Di sini kita juga bisa ngefollow akun juga. Kita juga akan bisa di-follow sama orang lain juga. Kita balik lagi di bagian timeline. Karena ini akunnya masih baru, jadi ini timelinenya masih belum kemana-mana. Kita klik next. Nah, today kita belum kemana-mana, jadi timelinenya itu start dari sekarang. Sini mulai dari timeline per day, per trips, terus ada insight, ada place, ada tempat berapa yang telah kita datangi, ada kota yang pernah kita datangi, dan juga world, ini apa, negara yang pernah kita datangi. Kita balik lagi, kita klik location sharing. Nah, share location ini bisa kita share kepada teman-teman yang sudah menjadi teman kita di Google. Jadi kurang lebih seperti ini, kita bisa share ke Google Maps, ke email, terus ada ke WA, dan yang lain sebagainya. Nah, di akun Google Maps ini kita bisa menambahkan tempat bisnis yang kita kelola, teman-teman. Tinggal klik aja add your business. Ini kita tunggu. Terus di sini kita login pakai email tadi. Tinggal ditambahkan business name dan juga bisnis kategorinya. Misalnya Fahmi Adimara Store. Terus bisnis kategorinya coffee shop. Tinggal kita next.
Do you want to add location customer can visit like a store office? Yes, kita tambahkan. Terus kita tinggal tambahkan alamatnya, Indonesia, terus alamat lokasinya di mana, kotanya di mana, provinsinya di mana, dan kode posnya di mana. Nah, ini teman-teman tinggal nambahin sampai selesai. Nanti akan bisa ngelola salah satu titik yang ada di Google Maps. Ketika teman-teman punya tempat bisnis atau bisnis yang kalian kelola. Ini yang lainnya, di sini ada menu yang lainnya, itu mulai dari data kita di Maps, ada setting dan feedback yang lainnya. Nah, di aplikasi ini kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa menu yang bisa kita explore, seperti explore. Nah, di sini di sekitar Panjunan, di sekitar tempat saya sekarang ini, ada apa aja? Nah, ini ada News Hotel Surabaya, Hotel Medaeng, Spot on Homestay Syariah, dan yang lain-lain, Arimbi Stay dan yang lain-lain. Di sini kita juga bisa melihat profil Google Local Guides yang lainnya yang ada di sekitar sini yang sudah pernah mendaftar sebagai seorang local guides. Nah, ini semuanya seorang local guides semua. Nah, ini bisa kita follow juga teman-teman yang ada di sini apabila kita memerlukan reviewnya mereka. Nah, misalnya di Delta Farm, ini kita bisa ngefollow akunnya Delta Farm. Ini dia sudah menjadi local guides level 6, kontribusinya di 751, followersnya 0 dan follow-nya 0. Nah, di sini juga ada review yang lainnya dan lain-lain, bisa teman-teman explore sendiri. Kita di sini juga bisa memberikan post di profil kita. Nah, ini saya kemarin di Malang kalau nggak salah, Malang atau Mojokerto ya? Oh, di Mojokerto. Kalau kita klik post. Nah, ketika kita ngeklik post, itu akan muncul notifikasi seperti ini. Ini kita mendapatkan 5 poin setelah menambahkan foto. Jadi satu foto bernilai 5 poin. Dan di sini ada suggestion lagi, satu review untuk melanjutkan ke level 2. Dan di sini kita juga bisa menambahkan bintang dan review selanjutnya, teman-teman. View-nya akan seperti ini tampilan di Google Maps-nya. Oke, cukup di sini saja. Habis ini kita akan praktek untuk berkontribusi menjadi seorang Google Local Guides di salah satu titik yang bisa kita kunjungi habis ini. Saat ini aku lagi ada di sekitar kota Sidoarjo dan ingin menunjukkan gimana caranya berkontribusi di titik-titik yang ada di Google Maps, teman-teman. Saat ini aku lagi ada di Kopi Kenangan di belakangku, sekalian nanti ngopi. Sekalian aku ingin menunjukkan gimana mereview secara detail. Ketika kalian yang suka nongkrong, suka ngopi, bisa berkontribusi juga di Google Local Guides. Sebelahnya juga ada toko ATK dan sebelahnya lagi itu ada laundry juga. Nah, titik-titik ini bisa kita review semua, nggak cuma tempat nongkrong, tapi juga toko seperti toko ATK dan juga bisnis laundry seperti yang ada di sebelahnya. Jadi tempat apapun selama itu ada titiknya di Google Maps bisa kita review. Yuk langsung aja kita coba review. Aku biasanya untuk mempermudah kontribusi di Google Maps, caranya adalah sebelum masuk ke tempatnya, aku selalu bikin konten fotonya dulu, seperti ini. Jadi di sini aku ingin menunjukkan bahwa Kopi Kenangan ini juga ada fasilitas tempat parkirnya.
Ada tempat parkir untuk motor dan juga tempat parkir untuk mobil. Nah, selanjutnya kita foto bagian depannya biar terlihat lebih jelas. Nah, tadi kita udah pesan di bawah dan sebelumnya kita juga menunjukkan fasilitas parkiran di Kopi Kenangan Pondok Jati Sidoarjo. Sebelumnya saya punya tips buat teman-teman yang mau mereview tempat di Google Maps. Salah satunya adalah foto dulu fasilitasnya, foto bagian depan tokonya, terus foto bagian menu-menunya, serta foto suasananya. Yang terakhir foto produknya langsung. Tadi udah kita foto sebelum lanjut video ini, tinggal kita upload ke Google Maps. Langsung aja kita upload ke Google Maps. Di sini kita pilih aplikasi Google Maps yang tadi. Tinggal kita akurasikan titik point live kita, teman-teman. Tinggal kita klik presisi maps ya. Terus kita ikuti. Nah, posisinya sudah berubah. Tinggal kita cari Kopi Kenangan. Nah, di sini udah muncul titik mapsnya Kopi Kenangan Pondok Jati Sidoarjo. Kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat informasi apa aja fasilitas yang ada di Kopi Kenangan Sidoarjo ini dari pemilik bisnis sendiri dan juga dari kontribusi teman-teman Google Local Guides. Nah, saya sebagai Google Local Guides, otomatis saya akan melakukan review di sini. Saya sebelumnya belum pernah ke sini, terus saya akan menunjukkan gimana caranya mereview tempat seperti ini, teman-teman. Jadi tinggal kita cari bagian bawah sampai ketemu review summary dan kita tambahkan add review. Nah, di sini ada menu yang menunjukkan bisa kita tambahkan review dan juga rate bintangnya. Saya akan memberikan rate rata-rata sekitar bintang 4. Untuk makanannya saya rate di bintang 4 juga. Untuk servisnya saya rate di 5 karena pelayanannya tadi oke banget. Terus atmosfernya, suasana di Kopi Kenangan ini relatif di 4. Nah, selanjutnya kita akan mereview lewat tulisan. Saya akan mereview di sini. Tempatnya cukup strategis karena berada di pinggir jalan, di ruko pinggir jalan. Ada fasilitas parkir motor dan mobil. Dan toilet. Terdapat lantai 2 dan wifi. Oke, cukup segini. Kita tinggal tambahkan foto atau video. Karena tadi kita sudah foto, tinggal kita masukkan aja fotonya. Ini kita foto Kopi Kenangan, kita tambahkan foto lainnya. Kita tambahkan foto lainnya, kita tambahkan foto yang lainnya, tambah foto menu, terus foto produk lainnya. Ini pesanan yang aku pesan tadi. Ada 3 karena lagi ada promo tadi. Terus ketambahan suasana
view di lantai 1. Tinggal kita klik done sebelum kita upload. Tapi kalau teman-teman mau melakukan editing terhadap fotonya, itu bisa diklik bagian edit. Seperti ini kita coba untuk mengedit. Nah, di sini ada menu. Oh, ternyata nggak bisa. Dan ini bisa kita tambahkan captionnya. Kita coba yang caption sini. Suasana depan kasir. Nah, tinggal kita klik done. Ini menu, pilihan menu, terus ini suasana lantai 1. Terus ini menunya americano, dan sini tadi aku lupa ini kopi susu atau bukan. Terus ini ada pastry, terus ini depan toko. Nah, kalau sudah kita klik done semua, tinggal kita klik done, dan sini sudah ada. Ternyata di bagian sini juga bisa kita edit caption atau menambahkan captionnya. Tadi ada beberapa sudah. Nah, di sini ditanya ini pengalaman saya lagi ngapain, apakah dine in, take away atau delivery. Dan saat ini saya lagi dine in. Apakah yang didapat? Saya saat ini lagi dinner, nongkrong malam. Terus berapa harga untuk atau yang dikeluarkan oleh per orang ketika membeli di sini itu sekitar 1 sampai 25.000. Terus add more details untuk membantu orang. Vegetarian option, aku belum tahu tadi. Dietary restriction itu ada kayak kacang-kacangan. Parkir, plenty of parking, free of charging. Jadi parkirnya gratis. Terus kid friendly, wheelchair accessibility. Tambahin kita perlu bantuan orang lain untuk teman disabilitas. Jadi ini adalah salah satu informasi yang dibutuhkan untuk teman-teman disabilitas kalau mau datang berkunjung di Kopi Kenangan Pondok Jati Sidoarjo. Kita tinggal pos langsung. Nah, tinggal nunggu prosesnya, dan ternyata segini banyaknya teman-teman, saya mendapatkan poin dari mereview, memberikan bintang, menambahkan foto, menambahkan caption, dan juga memberikan feedback terhadap pertanyaan yang ada di sini. Saya dari memberikan review bintang rating tadi 1+1, reviewnya +10, answernya +10, dan fotonya +50. Jadi totalnya saya mendapatkan 71 poin. Nah, itu tadi sekilas kontribusi saya untuk di Google Maps saat berkunjung atau sekedar nongkrong di suatu tempat, salah satunya yang saya lakukan saat ini. Dan nggak menutup kemungkinan saya bisa memberikan kontribusi ke tempat-tempat lain yang ada di titik-titik Google Maps yang lainnya. Kembali lagi di studio. Kalau tadi kita sempat mereview secara sekilas apa itu program Google Local Guides, dan sempat kita tadi nongkrong tipis-tipis gimana caranya secara nyata kita berkontribusi di Google Maps melalui program Google Local Guides. Nah, kalau tadi kita uploadnya lewat smartphone, sekarang kita
kembali lagi ke desktop. Langsung kita coba untuk belajar di forum global localgadgetsconnect.com. Nah, kalau tadi kita di Google Maps, tampilannya kan seperti ini teman-teman. Nah, tadi kita udah di level 3, terus poinnya udah dapat 75, udah memberikan secara detail seperti ini. Dan langsung saja kita nyoba untuk berkontribusi di komunitas Google Local Gadgets secara resmi, yaitu di localgadgetsconnect.com. Ini adalah tampilan Google Local Gadgets Connect. Jadi teman-teman bisa aksesnya langsung www.localgadgetsconnect.com. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Paling kiri ada logo Local Gadgets Connect. Terus paling kanan itu ada sign up dan juga login. Karena saya sudah memiliki akun Google, jadi tinggal login saja. Nah, tadi saya pakai yang akun percobaan. Kita tinggal klik login ke Local Gadgets Connect-nya pakai akun Google yang mana, tinggal kita lanjutkan. Oke, kita centang, terus kita lanjutkan lagi. Nah, sign up. Setelah kita masuk, kita diminta untuk bikin username. Kalau tadi kita, nah ini nggak bisa karena username-nya sudah saya pakai sebelumnya. Kita tambahin kurangnya aja. Karena kita ini adalah belajar untuk menjadi seorang Local Gadgets Connect, kita coba untuk sign up. Nah, ini sudah masuk. Welcome to Local Gadgets Connect. Terus sudah selesai, kita reload lagi. Ternyata belum. Kita masuk lagi ke Local Gadgets Connect menggunakan akun Local Gadgets. Sign up. Nah, di sini udah ada welcome to Local Gadgets Connect. Ini diminta untuk complete your profile untuk memulai. Username-nya saya pakai yang ini. Terus kita juga bisa upload profile picture biar lebih menarik lagi dan menunjukkan wajah kita kepada teman-teman, dan lokasinya bisa kita tambahkan Sidoarjo. Tinggal kita pilih, terus kita submit. Nah, setelah submit, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kurang lebih nggak berubah, tapi yang berubah bagian profilnya. Ini ada di sini, tinggal kita klik. Bisa kita lihat username-nya kita yaitu Fahmi Hadin. View profile ada message, bookmark, draft, invites, follow, feed, preference, dan logout. Kita pengen lihat profilnya dulu. Ini masih kosongan banget dan bisa kita edit teman-teman. Ini kita edit. Ini masih biarin aja. Profile picture-nya kita edit lagi. Upload. Kita coba pakai foto yang agak ngawur di sini. Jadi yang tersedia di sini apa? Kita coba sini aja deh. Ini uploadnya sudah selesai. Ternyata harus pakai yang square. Kita cari foto yang square. Atau foto yang profil kita ada di tengah. Nah, ini lagi upload.
Nah, ini sudah masuk custom picture-nya. Terus kita save change, save perubahan, dan di sini sudah muncul profile picture kita. Ini emailnya masih yang sama. Nah, tinggal kita save change. Sudah. Di bagian sini, di bagian preference atau settingnya tadi, itu banyak banget pilihannya, mulai dari akun, security, profile, email, notifikasi, tracking user, interface, dan yang lainnya. Kita kembali ke website LocalGatch Connect. Nah, kalau kita klik bagian depannya, ini kita sebelah kiri ada menunya lagi, teman-teman. Di sini ada, kita bisa create topik yang baru atau meetup yang baru. Jadi topik ini gampangnya kita bikin artikel. Kalau meetup baru ini kita bikin meetup secara offline atau hybrid. Jadi pilihannya itu ada person dan juga hybrid serta online. Kita coba untuk bikin new topic. Nah, create new topic di sini itu seperti kita bikin artikel. Ini kategorinya apa aja, mulai dari connection dan celebration, terus ada Google Maps contributor, stories, ada cerita kontribusi di Google Maps, terus juga ada Google Maps tips dan trik. Dan di sini tinggal kita tulis judulnya. Jadi di bagian sini teman-teman, setelah nulis judul itu tinggal tulis saja, tulisan aja cerita teman-teman di beberapa tema yang ingin kita tunjukkan. Misalnya di connection, kalau kita pilih connection itu ada subtopik lagi, yaitu ada let's celebrate, gratitude post, introduce yourself in the news, dan women at LocalGatch. Kalau kita pilih yang Google Maps contribution stories, itu hashtagnya atau subtopiknya akan berubah. Misalnya seperti ada food and drinks, nature, attraction, culture, local business, accessibility, gallery, museum, street art, dan juga women at LocalGatch. Dan yang terakhir di bagian Google Maps tips dan trik itu ada how to, street view, local business, fotografi, connect forum, map editing, in the news, reviews, best practice, road editing, videografi, point level badge, dan juga list. Ini setelahnya kita akan bisa memilih. Kalau misalnya saya memilih untuk di street view, tinggal kita lanjutkan di bagian topik yang relevan. Misalnya saya pakai bahasa Indonesia, klik judulnya pakai bahasa Indonesia, terus tulisannya juga bahasa Indonesia. Di sini kita juga bisa menambahkan foto apabila kita mau menambahkan tambahan foto. Misalnya saya mau menambahkan foto nih, ini contoh aja. Dan bisa teman-teman bikin tulisan yang menarik. Kalau pengen melihat previewnya, kita tinggal klik yang bagian show preview. Ternyata saya tadi salah, kita coba lagi. Ini lagi upload. Nah, ini adalah hasil dari preview post yang ada di atas, teman-teman. Semakin banyak tulisan yang juga ada fotonya, tulisan di bawah previewnya ini akan semakin banyak juga. Ini preview dari atasnya. Ini judulnya akan di sini, terus foto yang sudah kita upload akan muncul seperti ini, teman-teman. Tinggal create topik kalau pengen melanjutkan ngepost artikelnya. Nah, selesai, kita coba untuk ngulik yang bagian new meetup. Karena
ini tadi belum kita publish, otomatis dia akan masuk ke bagian draft. Selanjutnya kita akan nyoba ngulik menu di bagian New Meetup. Kita save draft for later, ada discard atau keep editing. Kita save draft for later dulu. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat meetup yang baru, untuk kita mengundang teman-teman sesama local guides atau calon local guides yang mau gabung ke komunitas kita. Jadi di bagian meetup ini ada pilihannya teman-teman, itu mulai dari virtual, in person atau hybrid. Kalau virtual full online, kalau in person itu full offline, sedangkan kalau hybrid itu bisa online dan juga bisa offline. Jadi digabung antara virtual dan juga in person. Selanjutnya kita pilih, misalnya saya pilih in person dan saya pilih untuk yang food and drinks. Di pilihan yang lainnya juga ada local business, accessibility, fotografi, connect forum, map editing, women at local guides, road editing atau videografi. Ini terserah teman-teman. Kalau saya tadi pengen nyangkruk atau pengen nongkrong atau pengen sekedar ketemu sama teman-teman di tempat yang bisa kita pesan makanan atau minuman, itu pilih aja di food and drinks. Nah, kapan ini dilakukan meetupnya? Tinggal kita pilih tanggalnya, misalnya 4 Juli. Tinggal kita coba untuk masukkan tanggalnya dan jamnya, misalnya jam 18.00 sampai jam 20.00. Jadi cuma satu hari dan durasinya 2 jam. Ini timenya, waktunya berdasarkan lokasi Jakarta dan di mana tempat meetup akan dilakukan itu tinggal kita search di sini, misalnya di Sidoarjo juga. Ini lebih spesifik lagi kalau bisa teman-teman, biar calon atau teman-teman yang akan ikutan meetup nggak kebingungan. Terus di sini juga ada judulnya, kita kasihkan tambah aja meetup Sidoarjo local guides atau meetup Cangkruk Sidoarjo local guides. Nah, di bawahnya hampir sama seperti yang tadi, seperti yang saat kita bikin tulisan tadi. Nah, di bagian meetup itu ada pembedanya, yaitu bagian upload banner. Misalnya judul bannernya apa, tinggal kita masukkan. Ini misalnya seperti ini, ini contohnya saja. Saya kalau bikin, saya coba ambil dari meetupnya saya yang akun utama, tinggal kita klik akun @famiadimara, terus kita lihat postnya. Nah, ini adalah contoh post meetup. Jadi kita harus menyiapkan juga bannernya, ukurannya segini, 1920 x 1080. Terus tanggalnya kapan, terus ini judulnya, dan ini tipenya in person, terus lokasinya di mana, dan ini tanggal serta jam serta durasi berapa meetupnya, berapa jam meetupnya. Nah, di sini tinggal kita tulis tulisan untuk hari, tanggal, lokasi, waktu, HTM-nya, pendaftaran, dan juga yang lain-lain. Tinggal kita create di bagian yang sini teman-teman, submit. Nah, setelah eventnya sudah berjalan dengan lancar, sekarang selanjutnya adalah kita bikin recap. Biasanya setelah di bagian yang sudah approve, di bagian meetup yang sudah approve sekitar 3-5 harian, itu akan muncul create recap di sini. Karena ini acaranya sudah berjalan dan juga recapnya sudah ada, tinggal kita lihat recap acaranya. Nah, ini adalah keseruan acaranya.
Ini pesertanya udah banyak banget. Saat kemarin sharing session terkait dengan program Local Kids dan komunitas. Jadi kemarin kita berkolaborasi dengan Plaza Kamera Surabaya untuk sharing pengalaman ketika diundang ke Google Local Kids Summit 2017 di San Francisco. Ini cerita saya saat kemarin berkolaborasi dengan Plaza Kamera Surabaya ngabuburit Ramadan. Nah, balik lagi ke Local Kids Connect. Di bagian depannya itu akan seperti ini teman-teman. Ini nama username-nya teman-teman akan muncul seperti ini. Ada topik sekitar 1000 topik, ada 16 meetup yang akan diselenggarakan oleh teman-teman Local Kids dari seluruh dunia. Fitur topiknya, beberapa artikel atau post yang di fitur itu ada di bagian sini. Tinggal kita geser lagi. Di bagian sini itu juga ada latest topiknya yang terbaru. Ini apa aja yang dibikin sama teman-teman Local Kids dari seluruh dunia itu muncul ke sini nanti. Baik itu dari artikel, meetup dan yang lain-lain. Di bagian sini juga ada trending topik. Kira-kira topik yang paling rame ini apa aja bisa teman-teman lihat. Ini ada dari Local Kids sendiri. Terus ini ada Local Kids bernama Nares Darji. Dia bikin artikel dan ternyata banyak banget yang memberikan feedback. Dengan yang viral ya di forum ini. Terus kalau kita balik di sebelah kiri itu ada beberapa kategori mulai dari Connection and Celebration, Google Maps Contribution Stories, Google Maps Tips dan Trik, dan juga Meetup. Tinggal kita pilih kategorinya, misalnya tadi kita pengen lihat Google Map Tips and Tricks. Kalau kita klik akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi ini tips and triknya, karena ini forum bebas itu isinya berasal dari para user dan juga member forum ini. Ini mulai dari untuk mempermudah kita nyari topik yang kita inginkan, itu ada menu latest, yang terbaru ada trending, terus ada bookmark, terus juga ada following, ini tips yang kita follow, terus ada juga my topic. Ini karena akunnya baru masih kosongan banget. Dan yang selanjutnya kita balik lagi ke Local Kids Connect. Di sini juga ada pilihannya, bisa teman-teman lihat satu persatu. Terus yang terakhir ada Community Guidelines sebelah kiri. Oh iya, kita tadi kelewatan di bagian topiknya. Ini di bawahnya home itu ada tulisan topik. Di bagian topik itu kita juga bisa mencari beberapa topik pilihan sesuai keinginan kita, mulai dari latest, trending, bookmark, following, dan juga my topic. Kalau my topic yang kita bikin akan muncul di bagian ini semua teman-teman. Dan selanjutnya kita lihat di bagian kategoris, hampir sama seperti yang ada di homepage tadi. Connection, Celebration, Google Maps Contribution Stories, Google Map Tips and Trick, dan juga Meetup. Ini sama. Dan yang terakhir ada Community Guidelines. Di bagian Community Guidelines itu ada beberapa artikel yang membantu kita untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan peran berkontribusi di program Google Local Kids di Google Maps. Mulai dari banyak hal di sini. Ini ada subkategoris, mulai dari topik yang di fitur. Ini bisa teman-teman pilih sendiri. Terus di bagian subkategorisnya ada banyak banget, ada Welcome to Local Kids Connect dan yang lain-lain. Ini ada banyak banget sampai 54. Ada yang baru pertama kali itu bisa baca-baca di bagian Get Started on Connect. Ada 14 topik dan juga Learn More About Connect Feature. Itu ada sekitar 41 post.
Jadi teman-teman, setelah kita tadi membahas sekilas program Google Local Gets dan bagaimana cara kita berkontribusi di program Google Local Gets ini, teman-teman, kita perlu tahu bahwa setiap review dan juga sharing pengalaman kita di Google Maps itu bisa membantu titik-titik di Google Maps tersebut. Apabila kita mereview suatu tempat, saya sarankan untuk memberikan review terbaiknya agar banyak orang yang bisa terbantu dari review tersebut. Gunakan bahasa yang sopan dan juga beretitude. Dan yang terakhir adalah jangan nge-spam. Bikin kualitas semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Harapannya ke depannya dari review-review tersebut bisa sangat membantu orang banyak, terutama dengan accessibility ke tempat tersebut. Nah, serunya lagi buat teman-teman yang aktif di Google Local Gets Connect, dulu di awal program ini berlangsung itu ada namanya Google Local Gets Summit dan juga Google Local Gets Live Connect. Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk berkontribusi secara maksimal. Harapannya di tahun berikutnya ada program yang serupa. Karena apa? Nah, kalau tadi aku sempat nyinggung Google Local Gets Summit dan juga Google Local Gets Live Connect, itu adalah apresiasi dari Google sebelum COVID melanda seluruh dunia. Dan persyaratannya dulu sangat mudah banget, yaitu yang pertama kita harus minimal level tertentu, minimal level 5 dan juga level di atasnya lagi. Kita bikin thread, bikin list di Google Maps, dan juga bikin video motivasi kurang lebih kemarin 1 menitan. Kalau beruntung teman-teman bisa mewakili negaranya. Dulu 2016 Indonesia diwakili oleh satu orang, yaitu Pak Harli Umbo. 2017 ini rekor dari Indonesia. 2017 semuanya 5 orang itu dari Jawa Timur, saya dari Sidoarjo, Mas Budi dan juga Mbak Nurul itu dari Surabaya, Mutia dari Malang, dan juga Mbak Nunung dari Blitar. 2018 ada yang kepilih lagi, yaitu Mas Budi dan juga Mbak Nunung, dan selanjutnya sampai 2000 selanjutnya itu perwakilannya yaitu Mbak Nunung dan beberapa teman-teman baru yang tersebar dari seluruh Indonesia. Semoga di tahun selanjutnya ada program yang serupa, dan ini adalah salah satu oleh-oleh saya ketika mengikuti Google Local Gets Summit di San Francisco, Amerika Serikat. Jadi kita kemarin dipertemukan dengan 150 orang dari seluruh dunia, perwakilan dari setiap negara. Kita diberikan fasilitas ke Amerika Serikat secara gratis selama 3 hari. Kita diajak jalan-jalan, makan, berdiskusi, dan kita bisa berinteraksi langsung dengan para karyawan Google terkait dengan produk-produk yang ada di ekosistem Google. Sangat seru banget. Buat teman-teman yang masih pengen berkontribusi sebagai kontributor Google Maps melalui program Google Local Gets ini, silakan tingkatkan level kalian dengan semaksimal mungkin. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat.